Semangat pagi, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih. Mari kita awali hari kita bersama bergumul dengan firman Tuhan, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur kepadamu ya Tuhan Allah atas segala cinta kasih-Mu yang memelihara hidup kami. Hingga pada hari yang baru ini, kasih kemurahan-Mu menjadi kekuatan, kehidupan, dan menjadi nafas baru bagi kami. Tuhan Allah, kami hendak mengawali hari ini bersama dengan Engkau dan belajar pada firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Curahkan Roh Kudus-Mu agar kami dibimbing untuk semakin mengenal kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis dalam kitab Yesaya pasal 9 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, bagaimana pengalaman kita sampai hari ini ketika kita telah memasuki Advent keempat, dan sebentar lagi kita akan merayakan sukacita hari Natal Tuhan Yesus Kristus, sukacita yang seluruh dunia merayakannya. Bagaimana cinta kasih Tuhan itu begitu nyata di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara, di tengah-tengah masa penantian kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali di tengah-tengah dunia ini di dalam kemuliaannya, kita terus diajak untuk belajar kepada firman Tuhan. Dan apa yang terjadi di dalam kehadiran Tuhan Yesus Kristus ternyata itu telah dinubuatkan sejak dari semula di dalam nabi-nabi perjanjian lama. Salah satunya adalah kepada Nabi Yesaya. Di tengah-tengah keberadaan umat yang berdosa, yang telah memberontak kepada Tuhan, mereka yang hidup di dalam kegelapan, mereka yang hidup kehilangan harapan dan tidak tahu lagi melangkah kemana arah perjalanan umat itu, oleh karena keberdosaan mereka yang membuat mereka jauh dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ternyata sekalipun kondisi umat itu seperti itu, ternyata Dia tidak pernah meninggalkan umatnya. Dia terus berbicara, Dia terus berfirman, bernubuat melalui nabi-nabi yang diutusnya di tengah-tengah umat itu sendiri. Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah mengabaikan mereka. Sekalipun umat itu telah mengabaikan Tuhan, telah jauh dari hatinya, tetapi hati Tuhan selalu terbuka untuk mengasihi umatnya. Saudara-saudara, bahwa Tuhan berjanji akan hadir sebagai Raja damai di tengah-tengah umat itu sendiri. Dia akan hadir, sungguh-sungguh hadir bersama-sama di tengah-tengah umat itu sendiri. Sehingga apa yang dinyatakan dalam ayat 5 ini, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bahwa Allah sendiri yang hadir menjadi Raja damai, hadir menjadi juru selamat di tengah-tengah dunia ini. Dia sendiri yang menjadi penasihat ajaib, yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Artinya Dia tidak hanya lagi sekedar mengutus para nabi, Dia tidak hanya sekedar mengutus malaikat untuk berbicara di tengah-tengah umat manusia, tetapi Dia sendiri yang hadir langsung di tengah-tengah umat manusia, di tengah-tengah dunia ini. Dialah Allah yang perkasa itu, yang hadir sebagai manusia sama seperti kita. Dia adalah Raja damai yang mengajarkan kepada kita apa itu cinta kasih surgawi yang sesungguhnya.
Karena itu dia adalah kasih itu sendiri, dan dia telah memberikan dirinya untuk dunia ini. Luar biasa Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Bagaimana dia yang berbicara sejak dari zaman para nabi, lalu kemudian dia sungguh-sungguh dinyatakan di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang perlu diragukan di sana. Tidak ada yang perlu disangsikan di sana. Sebab apa? Allah sendiri yang menyampaikannya kepada Nabi Yesaya, kepada umat itu. Dialah yang hadir di tengah-tengah dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, begitu besar kasihnya, tidak terukur bagaimana luas cinta kasihnya itu kepada kita. Sekalipun kita adalah hari ini orang-orang yang berdosa, sekalipun kita hari ini adalah orang-orang yang sering meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan terus bersama dengan kita, menanti kita, menopang kehidupan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang selamat. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, apa yang kita rayakan sebentar lagi, kehadiran Raja Damai di tengah-tengah dunia ini. Maka biarlah hati kita semuanya damai. Damai sejahtera Tuhan Allah Immanuel itu, Tuhan menyertai kita, sungguh-sungguh hadir. Mulai itu dari dalam hatimu pribadi lepas pribadi, di dalam keluargamu, rumah tanggamu, di dalam circle kehidupanmu. Biarlah kehadiran damai sejahtera Tuhan itu sungguh-sungguh dapat kita lakoni setiap hari. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, kalau dunia hari ini mengalami banyak goncangan, banyak godaan, dan banyak dosa kejahatan yang dilakukan oleh manusia, maka ingatlah Tuhan Allah yang hadir di dalam diri Tuhan Yesus Kristus menjadi keselamatan bagi kita, dan firman-Nya menjadi penuntun bagi kita. Allah yang perkasa, penasihat ajaib itu menasihati kita semua supaya dapat bersatu kepada Allah, menyatu kepadanya, hidup di dalam kuasa kemurahan-Nya. Selamat Advent bagi kita, dan selamat menyongsong Natal, semangat dan penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kami hidup, kami sungguh bersyukur kepadamu atas firman hari ini yang berbicara kepada kami. Tuhan Allah, biarlah Engkau menuntun kami Tuhan, menuntun iman kami, agar sungguh-sungguh menerima Engkau di dalam hati kami. Hati kamilah menjadi tempat kelahiran-Mu. Jika dulu Engkau Tuhan Yesus Kristus lahir di kandang domba, dibaringkan di dalam palungan, maka hari ini Tuhan kami mengundang Engkau lahirlah di dalam hati kami, di dalam hidup kami, di dalam keluarga kami, agar kami beroleh nasihat surgawi, agar kami beroleh keselamatan yang daripadamu. Tuntun kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, agar hidup menurut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan menjalani hari ini bersama dengan kuasa kemurahan-Mu. Jangan biarkan kami jatuh ke dalam dosa, tetapi biarlah kami hidup seturut dengan kehendak-Mu dan senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepadamu. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati hidupmu hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, semangat pagi, Horas.